Jadi kalau dapat 20 ton kotor itu dapat bersih 15 ton. Itu 15 ton itu ya kalau harganya 2000 ya kita tahu hasilnya berapa, sudah 30 juta. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tani Ternak Official. Yang mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mau berkunjung. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara ketik like, komen, dan subscribe-nya teman-teman. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisa usaha budidaya singkong teman-teman. Itu jadi membahas tentang berapa sih keuntungannya untuk petani singkong itu dalam per hektarnya gitu. Jadi dari pengeluarannya, dari modal, terus berapa keuntungan bersihnya. Oke, langsung saja kita akan bahas. Ini saya sudah membuat, ini saya posisinya ini sekarang berada di tanaman singkong saya nih teman-teman. Ini singkong yang sudah berumur 4 bulanan ini, 5 bulan, 4 berjalan 5 bulan. Jadi untuk isinya ya sudah lumayan besar-besar. Oke, langsung saja, ini saya sudah membuat catatan teman-teman. Jadi untuk apa yang perlu dikeluarkan untuk teman-teman yang ingin bertani singkong. Jadi pertama itu yang mestinya adalah yang pertama adalah lahan untuk menanam singkongnya. Jadi kalau teman-teman nggak ada, yaitu kalau di daerah teman-teman ada lahan sewa, jadi bisa menyewa, karena dulu saya juga menanamnya juga nyewa. Terus yang kedua itu yang kita siapkan adalah herbisida atau obat untuk rumput, untuk membasmi rumputnya itu. Terus untuk yang ketiganya yaitu bajak. Nah ini pengeluaran untuk biaya bajak teman-teman. Jadi nanti kita kalkulasikan berapa biayanya semuanya. Kemudian kalau teman-teman ini yang keempat, kalau teman-teman ingin singkongnya itu nggak tumbuh rumput, teman-teman bisa manfaatkan yaitu pembeku biji. Pembeku biji itu disemprot untuk membeku biji rumput agar tidak tumbuh gitu. Jadi nanti ketika teman-teman sudah tanam, terus singkongnya itu tidak banyak rumputnya, jadi singkongnya bisa normal pertumbuhannya. Terus yang kelima yaitu bibit. Nah bibit ini kalau sudah punya ya lebih ringan biayanya. Jadi teman-teman yang kelima ini yang disiapkan bibit, kemudian tanam. Jadi kalau teman-teman ingin semuanya ini kerja upah buruh, jadi teman-teman sudah nggak repot-repot ini kalau sudah ini kalkulasinya sudah semuanya dikerjakan ya teman-teman. Kemudian yang ketujuh adalah pupuk. Jadi ini pupuknya ini 2 kali. Jadi 2 kali pupuk pertama, terus pupuk kedua ini insya Allah sebentar lagi saya ini mau saya pupuk insya Allah kalau sudah ada ininya biaya untuk pupuknya. Oke, langsung saja ini kita kalkulasi ya teman-teman. Jadi ini perlu diketahui, jadi ini kita global ya teman-teman. Jadi kalau ini menyesuaikan di tempat saya, jadi lain di tempat teman-teman semua, jadi nanti bisa dikalkulasi sendiri. Kalau di tempat saya ini sewa lahan itu 2 juta sampai 2,5 juta per tahun atau 1 kali musim tanam. Terus herbisidanya ini herbisida atau Roundup atau apalah merek apa, yang penting untuk ini membasmi gulma, membasmi rumput. Ini butuh kalau 1 hektar itu kalau tidak terlalu lebat itu butuh cukup 5 liter teman-teman. Cukup 5 liter, dan 5 liter itu biasanya kalau di sini itu 300.000. Terus biaya bajak kalau di sini 700.000. Kemudian pembeku biji. Nah, untuk pembeku biji teman-teman bisa gunakan merek Sidaron atau Bimaron atau yang lain bisa. Tapi kalau yang paling bagus itu memang kalau ada Sidaron teman-teman.
kemudian bibitnya. Nah kalau pembekuh biji ini tadi harganya 125.000 per kilo, jadi cukup untuk 1 hektar itu. Kemudian untuk bibitnya, bibit kalau teman-teman sudah punya ya malah ini bisa mengurangi biayanya, biaya pengeluaran. Jadi bibitnya itu kalau 1 hektar itu cukup 50 ikat. Kalau 10.000 harganya berarti 500.000 teman-teman ya. 500.000 kalau sudah punya bibit ya alhamdulillah, malah nggak ada pengeluaran untuk bibit. Kemudian untuk tanamnya, ini biaya tanam kalau 1 hektar itu habis 700.000, 700 sampai 800.000. Kita sudah nggak ikut tanam, itu sudah kita bersih terima jadi istilahnya, sudah ketanam. Kemudian untuk pupuk ini kalau kita pakai sebenarnya relatif, kalau mau banyak maksimal hasilnya ya pupuknya lebih banyak, tapi ini kalau min saya standar ya, misalkan yang pertama 2 kintal, yang kedua 2 kintal gitu. Jadi kalau untuk 2 kintal misalkan poskanya 2 sak, ureanya 2 sak 1 hektar pertama itu untuk starter pakai urea. Untuk starternya poska 2 sak, urea 2 sak. Jadi harganya berapa? Kalau di situ menyesuaikan. Kalau di sini untuk harga poska itu 165. Jadi kalau 2 sak ya berapa itu, 230-an. 230 terus tambah ureanya 2 sak. 2 sak itu 220. Jadi itu tadi 320 tambah 220 itu. Jadi untuk pengeluaran pupuknya, dan itu 2 kali teman-teman. Oke, ini kita kalkulasi ya. Kalkulasi tadi untuk biaya semprot tadi 300.000 itu untuk beli obatnya. Jadi kalau disemprotkan sendiri itu ya nggak keluar modal. Jadi kita hanya keluar 300.000. 300.000 kemudian ditambah lagi ongkos pajak 700.000. Kemudian tambah lagi pembeku biji 125.000. Kemudian ditambah lagi bibitnya, kalau beli 500.000 cukup. Kalau untuk tanamnya 700.000. Kemudian untuk pupuk 1.100.000. Ini saya global ya teman-teman. Ini kalau nyemprotnya disemprot sendiri nih, tapi ya semprotnya semprot sendiri, terus pupuknya dipupuk sendiri, terus apalagi ini ya, nyemprot pembekunya di semprot sendiri. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan jasa pekerja ya itu tidak terlalu banyak. Mungkin saat nyemprot itu ya habis 200.000 lah, 200.000. Terus untuk mupuknya itu ya kalau setengah hari, kalau orang 3 itu cukup 3 berarti habis 200.000. 500.000-an itu cukuplah untuk semuanya ini. Jadi ini saya kalkulasi tadi. Jadi untuk kesemuanya itu, kalau ini belum ketambahan sewa lahan ya, nanti kalau teman-teman sewa lahan sendiri ya itu kalkulasinya sendiri. Ini totalnya untuk beli sewa, untuk beli obat, terus untuk membajak, untuk pembeku biji totalnya 3.425.000. Kita bulatkan 3.500.000 ini teman-teman. Jadi kalau 3.500.000 insya Allah sudah cukup untuk semprot juga teman-teman. Jadi modalnya ini untuk 1 hektar 3.500.000. Kemudian kalau memang lahannya itu sewa, kita sewa 2.500.000 per tahun, jadi modalnya itu 6 juta. Jadi cukup 6 juta insya Allah sudah cukup untuk semuanya itu tadi. Kemudian nah ini sekarang itu tadi pengeluarannya ya teman-teman. Pengeluaran untuk segala macamnya itu sekitar 6 juta kalau lahannya sewa. Tapi kalau tidak hanya 3,5 juta cukup ya. Itu tadi rinciannya. Kemudian untuk ini hasilnya berapa sih? Kalau 1 hektar itu ya hasilnya berapa gitu. Nah kita kalkulasi kalau 1 hektar itu, kalau ini kalau dipupuk 2 kali ya,
2 kintal itu, yang kedua pakai Posca saja. Jadi hasilnya itu sekitar, kalau di tempat saya ini untuk mencapai 30 ton itu sudah sangat susah teman-teman. Jadi rata-rata 25 ton, karena tanahnya ini posisinya tanah berpasir di tempat saya, jadi masih sudah sangat ini, kandungan unsur tanahnya sudah sangat berkurang. Nah, ini ada yang menarik ini teman-teman. Kalau di tempat saya untuk misalkan kita membawa singkong itu 10 ton ke pabrik, jadi itu bersihnya kita timbang dapat 10 ton, ternyata itu ada potongannya teman-teman. Jadi kalau di tempat saya ini di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini ada potongan di pabriknya. Jadi kalau kita bawa 10 ton itu bersihnya tinggal 7,5 ton teman-teman. Saya juga nggak tahu ini permainan siapa atau gimana, saya nggak tahu. Jadi udah seperti itu, memang kebiasaan seperti itu. Kalau singkong 7 ton 10 ton, jadi bersihnya 7,5 ton, 25% untuk potongannya teman-teman. Jadi kalau dapat 20 ton, bersihnya tinggal 15 ton gitu. Jadi 15 ton. Jadi hasilnya itu ya untuk timbangan bersihnya itu teman-teman. Jadi kalau 20 ton, bersihnya hanya 15 ton dari pabrik, sudah dipotong pabrik itu sebanyak itu. Jadi kalau 20 ton itu sudah hilang 5 ton. Saya juga nggak tahu ini bagaimana di tempat saya ini seperti ini teman-teman. Kemudian nah tapi meskipun seperti itu, kalau kita dapat harga 2000 itu ya tetap lumayan ya. Ini saya kalkulasikan ya rata-rata 1500, tapi untuk sekarang ini 2 tahun ini rada hancur harga singkong. Jadi ini saya rata-rata ya 1500 pas di bulan 11, bulan 10 itu. Jadi rata 1500. Jadi kalau dapat 20 ton kotor itu dapat bersih 15 ton. Itu 15 ton itu ya kalau harganya 2000 ya kita tahu hasilnya berapa, sudah 30 juta kotor masih ya, belum kepotong ongkos mobil. Ongkos biaya mobil itu kalau tempat saya 120. Jadi kalau 20 ton sudah 2.400.000 untuk mobilnya. Kemudian biaya kulinya 100.000 kalau di sini per ton. Jadi 20 ton berarti 2 juta, sudah 4.400.000 untuk kulinya. Kemudian untuk konsumsinya taruhlah 500.000. Jadi tadi berapa itu tadi? 4.400.000 tambah 500.000, hampir 5 juta untuk pengeluarannya itu. Jadi kalau kita dapatnya 20 ton, harganya 2000, itu dapat duitnya 30 juta. Kemudian dipotong lagi untuk mobil, terus ongkos kuli itu 5 juta habis. Jadi sekitar 5 jutaan itulah. Jadi bersihnya itu tinggal 25 juta teman-teman. Nah, kepotong itu tadi. Nah, kemudian 25 juta ini kita potong lagi masih ya. Kita potong tadi pengeluaran untuk biaya tadi 3,5 juta kalau teman-teman nggak sewa lahan. Tapi kalau sewa lahan itu 6 juta. 25 juta kita potong 6 juta. Jadi tinggal 19 juta. Itu kalau harganya 2000 teman-teman. Jadi bisa bersih 19 juta sampai 20 juta itu tadi. Jadi itu tadi untuk penghasilan per hektar. Jadi kalau teman-teman punya 5 hektar ya bisa lumayan, bisa 100 juta, bisa 150 juta kalau pas harganya bagus ya teman-teman. Tapi ya itu tadi teman-teman, kalau sedihnya itu kita ya dapat 20 ton, udah pengeluaran banyak, terus harganya itu anjlok gitu. Jadi sangat nipis sekali gitu. Kalau harga 2000 itu bisa tadi
bisa bersih 20 juta, 19 sampai 20 juta. Dipotong semuanya pengeluarannya. Jadi kalau untuk ini kalau harganya 2000 lumayan. Jadi itu tadi teman-teman gambaran untuk analisa usaha budidaya singkong ini. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Itu saja teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.